Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Oke, masih di basic makrame ya guys. Maksudnya masih di tutorial untuk pemula, untuk awalan. Jadi saya nggak perlu menggunakan tali yang begitu panjang ya. Ini saya pakai yang pendek-pendek aja. Oke, di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menyambung. Jadi tutorial kemarin kan kita bikin kepalanya ya, atau bisa dibilang simbol dasarnya. Terus ketika sudah dibikin simbol dasar atau kepalanya, nah di situ kita mulai menyambung untuk nantinya menjadi sebuah badan dari tas tersebut. Oke, bagaimana caranya? Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, di sini aku udah siapin dua buah kepala ya, dan ini saya kasih tutorial ini di video sebelumnya. Oke, kali ini kan saya cuman pengen mengajarin bagaimana cara menyambung satu persatu dari kepala tersebut. Oke, kita mulai ya. Jadi sengaja saya pakai warna yang berbeda biar agak mudah dipahami. Saya selang-seling ya warnanya. Oke, saya ambil ungu sama kuning. Pertama-tama kita ambil yang dua helai pinggirnya. Nah, ini ya. Ingat harus dipisah kayak gini ya, biar nggak bingung. Oke, seperti ini. Kita tepungkan sisi kiri dan kanan. Tekniknya sebenarnya sama seperti kalian membuat pola dasar ya. Oke, biasa saya ambil dari kanan dulu ya, kanan kita silang ke kiri. Oke, tetap ya, yang tengah dua helai ini jangan diapa-apain, tetap stay. Kemudian yang sebelah kiri kita silang ke kanan. Ingat melalui bawahnya ya, bawah yang dua helai tadi. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan di lubang yang ungu. Seperti ini. Seperti bentuknya. Kemudian kita kencangkan saja.
seperti ini kira-kira. Sekarang gantian ya, tadi yang sebelah kanan, sekarang kita yang jalan sebelah kiri. Kita jalan sebelah kiri, sebelah kiri kita silang ke kanan seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan kita silang ke kiri, di atasnya ungu ya. Setelah itu kita masukkan lewat bawah ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini seperti bentuk simbol dasar ya sebenarnya, cuman letaknya sekarang di tengah. Ini kalau di atas jadinya kepala, dan ketika pindah di bawah nanti ini yang akan nyambung ke badan tas itu sendiri. Oke, lanjut. Ambil ungu ya, sama aja tekniknya. Hati-hati jangan sampai kita salah mengambilnya ya. Nah, ini yang tadi 2 helai ya, yang belum kita anyam, kita ambil. Kemudian kita ambil dari ungu 2 helai, sama kita gabungkan. Ingat yang tadi sudah kita anyam, kita pisahkan ya, biar nggak nyampur. Nah, seperti ini. Lagi untuk teknik langkah-langkahnya harus diingat. Jika kita dari awal memulai dari kanan, nanti selanjutnya tuh kita samakan saja. Kita mulai dari kanan kemudian kiri. Kalau kita mulainya dari kiri bisa, tapi ingat ya, harus satu jalan. Maksudnya kalau awal dari kiri berarti nanti selanjutnya dari kiri terus gitu. Karena apa? Nantinya pentolan yang di atas ini kalau kita pakai warna yang berbeda itu akan kelihatan bedanya. Kalau kita pakai warna yang sama mungkin nggak bakalan kelihatan, tapi kalau kita pakai warna berbeda seperti ini harus benar-benar teliti ya guys. Oke, kita mulai dari kanan dulu ya. Kemudian kiri, kita harus ingat ya, ini 4 helai ungu harus berada di posisi yang sama. Ini 4 helai kuning juga berada di posisi yang sama. Nah, seperti ini. Nah, seperti untuk yang di atasnya selang-seling nggak apa-apa,
Yang penting untuk menganyam tengahnya ini harus benar-benar satu warna ya. Dan ingat, kalau dua warna mungkin bisa kelihatan beda ya guys, tapi untuk satu warna kadang-kadang itu bisa nyelipnya dalam arti yang ini biasanya ke sini, terus ini ke sini, itu nyelip ya guys. Jadi kalau untuk pakai satu warna kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau pakai dua warna kita tahu kesalahannya. Nah, tapi kalau kita pakai satu warna ini nyelip ke sini karena ini kan posisinya hampir satu arah ya toh. Nah, jadi nyelip. Apa dampak dari nyelip? Kalau nanti ini satu aja nyelip ke sini, ketika dianyam jaraknya itu nggak bisa rapet, alias ada longgarnya. Karena apa? Ini dari sini ketarik ke sini, dan yang seharusnya di sini malah ketarik ke sana. Kalau posisinya benar, itu nanti untuk bagian atas kepalanya akan terlihat rapi guys. Sekarang kita anyam yang tengah, 4 ini. Sama langkahnya. Sama aja tekniknya seperti di awal, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan itu belum bisa dianyam guys, harus tambahkan lagi satu helai di sampingnya. Sama juga yang sebelah sini, kita tambahin satu helai di sampingnya. Oke, lanjut ya, saya kasih lihat. Ingat ya, kanan, kiri, kiri. Kemudian kiri, kanan. Oke. Nah, lihat kan? Di sini baru ketemu 4 lagi. Kalau udah ketemu 4, baru kita anyam lagi kanan, kiri, oke.
Oke. Nah, seperti ini kira-kira ya guys. Jadi ketika yang samping-samping ini cuman ada 2 helai, dia nggak akan bisa dianyam lagi, harus ditambahin lagi ya, sesuai bentuk ataupun ukuran yang diinginkan gitu loh. Nah, setelah seperti ini nanti kita lanjut melilit. Melilitnya nah oke, di sini kan ada 4 helai. Kalau untuk melilit kita harus punya 2 kepala sejajar, kanan ini kiri sejajar ya guys. Kalau semisal satu di tengah dan satunya di atas, itu nggak bisa untuk melilit. Jadi posisi yang benar ketika akan melilit atau membentuk motif badan, itu posisi kepala sejajar. Jadi yang atas ini sejajar ya, dan yang bawah ini sejajar. Ini yang nantinya bisa dililit. Oke. Saya kasih contoh ya, satu bagaimana cara melilit. Kita lanjut melilit aja ya. Kita ambil yang kuning, terserah mau ambil yang mana dulu. Saya selalu ambil yang sebelah kanan. Kalau ngambilnya dari sebelah kanan, ini artinya untuk palang. Dan yang 2 ini, 2 helai ini jadi 2 ini untuk dililit dan yang 2 ini untuk palang, sesuai motifnya ya. Ada yang cuma 1 kali lilitan, ada yang membutuhkan 2 kali lilitan. Ini saya contohkan yang 2 kali lilitan ya guys. Oke. Ini saya ambil yang kuning untuk palang dan yang ungu untuk dililit. Yang depan dulu, yang depan. Ini posisinya yang kuning di atas, yang ungu di bawah ya. Nih kita masukkan seperti ini, seperti menali ya guys. Tarik kencang, nah membentuk 1 pentolan. Lanjut lilit 2 kali. Jadi setiap 1 helai itu ada 2 lilitan. Lanjut, harus hati-hati ya guys. Ini 2 helai di tengah ini jangan sampai nyelip kayak gini ya, jadinya nggak akan rapi. Harus seperti ini dengan posisinya masing-masing. Oke, lanjut. Tadi yang 1 helai,
yang kemudian ini helai berikutnya ya. Posisikan ke dalam 2 kali. Oke. Nah, ini yang sudah dililit ya. Dan ini 2 helai ini untuk nanti sebelahnya. Lagi kita ulangi lagi 2 helai yang di tengah tadi, helai berikutnya yang di tengah tadi ya. Oke, ingat yang pertama dulu yang diambil, seperti ini. Ini baris pertama, ini baris kedua. Kita ambil yang baris pertama dulu. Sama caranya. Untuk pemula pelan-pelan saja ya, dan sambil dipahami, karena belajar itu yang paling penting adalah pemahaman ya guys. Oke, ini yang helai berikutnya ya, kita ambil lagi. Saya biasa menggunakan teknik seperti ini, jadi jari telunjuk untuk penekan. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk lilitan yang benar itu akan membentuk 8 pentolan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena setiap satu helai kan 2 kali lilitan ya, jadi kalau 2 helai berarti 8. Di sini juga kadang-kadang kita keselip 1, itu juga dulu sering saya mengalaminya, tapi ya lama-lama kita bisa sendirilah. Oke, tadi yang sebelah kiri ya, kita pindah ke sebelah kanan. Nah, bisa dilihat sebelah kanan ini nggak ada jodohnya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada kepala yang sejajar dengan kuning. Jadi yang sebelah sini harusnya ditambahin dulu. Oke, sebentar ya, saya tambahin. Oke, setelah tadi saya tambahin ya, kuning di sampingnya ungu,
Nah, baru kita menemukan satu kepala yang sejajar dengan kuning. Lihat kan? Nah, ini sejajar kan? Ini sejajar dengan ini. Juga ini. 1 2 3 sejajar. Ya. Nah, yang di atas 1 2 3 4. Sejajar kan? Oke, lanjut. Karena tadi saya ambil yang kuning, jadi saya samakan saja ya. Saya ambil yang kuning untuk palang. Nah, ini yang bagian yang bagian kanan harus benar-benar fokus ya guys, kadang-kadang ada yang salah. Oke. Jadi dua untuk palang, duanya lagi untuk lilitan. Sambil yang kuning dulu untuk palang ya. Ingat yang depan dulu ya, yang bagian depan ini. Nah, depan ini ya, kita lilit terlebih dahulu. Tetap ya, ini dari bawah terus nyilang ke atas. Kita ambil. Oke, ingat yang jalan yang ungu ya, yang kuning diam aja, jangan gerak karena untuk palang. Oke, kita rapikan, kita ulangi lagi. Oke, yang ungu diem, yang kuning diem, sorry. 2 ya. Oke, lanjut. Yang sampingnya ini yang 2, ingat harus dipisah, jangan sampai nyampur ya, jangan sampai nyelip juga. Huruf 4 masukkan ke lubang, kemudian tarik. Oke, huruf 4 lagi, huruf 4 lagi, masukkan ke lubang, tarik. Nah, ini udah 4 ya. Ingat, untuk memastikan boleh dihitung 1 2 3 4. Oke, lanjut sebelahnya. Sambil yang kuning untuk palang ya. Ingat yang depan dulu yang dililit. Satu, dua. Oke, satu lagi.
1, 2. Oke, sekarang yang tengah kita udah dapat 4 helai. Nah, 4 helai ya guys. Kemudian ini waktunya untuk mengunci. Dikunci seperti kita membuat simbol dasar atau bentuk kepala ya, sama kanan, sebenarnya tekniknya sama saja, tinggal diulang-ulang aja guys, cuman bedanya tuh penempatannya gitu loh. Oke, sekarang yang kiri ya. Oke. Nah, ingat kita rapikan biar nggak nyampur-nyampur ya. Nah, seperti ini ya guys. Oke, teknik ini berlaman ke depannya ya. Jadi kita hanya perlu mengingat dan mengulang-ulang saja. Caranya sama persis gitu loh, dari awal sampai akhir ya kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya penampakannya. Nah, yang sebelah sini tuh nggak bisa dianyam guys, karena apa? Kita harus tambahkan yang sampingnya dulu, baru ketemu 4 di bawahnya. Jadi kita ketika kita melihat seperti ini, tatanan kepala seperti ini, satu di atas, satu di bawah, itu berarti kita perlu menambahkan 1 kepala lagi di sampingnya, karena kalau tidak begitu nggak akan ketemu guys. Oke, demikian dulu tutorial dari saya. Semoga bisa membantu untuk kalian yang mau belajar otodidak ya. Semisal ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah. Kalaupun ada motif yang ingin ditanyakan juga boleh. Insya Allah saya bantu sebisanya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar channel saya ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.